Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan ASM Kebumen, meretas jalan menebar virus kebaikan. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai strategi menghadapi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Sebagaimana kita ketahui bahwa Mendikbud Nadiem Makarim telah memutuskan bahwa asesmen nasional yang rencananya akan dilaksanakan di bulan Maret tahun 2021 ternyata ditunda menjadi bulan September-Oktober 2021. Nah, dengan demikian maka sekolah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan persiapan dalam rangka menghadapi pelaksanaan asesmen nasional. Nah, salah satu komponen yang akan dilaksanakan di dalam asesmen nasional adalah asesmen kompetensi minimum. Dan AKM inilah yang nantinya akan mengukur kemampuan kognitif peserta didik. Terkait dengan hal itu, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan strategi menghadapi AKM. Di antara strategi yang bisa dilakukan oleh sekolah maupun guru dalam rangka menghadapi pelaksanaan AKM yang masih cukup lama ini, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu mengembangkan budaya menulis bagi guru. Jadi guru-guru kita juga mestinya memiliki budaya menulis termasuk membaca karena para siswa diharapkan juga punya kemampuan literasi, maka guru pun juga harus demikian. Jadi para guru diharapkan memiliki budaya menulis yang harus dikembangkan di setiap sekolah. Berikutnya yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah perlunya mengembangkan cara berpikir kritis dan kreatif bagi para peserta didik. Nah, ini membutuhkan upaya yang sistematis dan terprogram dari para guru maupun pihak sekolah di dalam menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Berikutnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang literatif. Nah, bagaimana lingkungan sekolah yang literatif ini dapat kita wujudkan? Lingkungan sekolah yang literatif dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah perlunya susunan tempat duduk siswa berbentuk U. Selama ini barangkali kita masih menjumpai bahwa formasi tempat duduk siswa di saat pembelajaran banyak yang masih menggunakan formasi berjajar ya, seperti orang naik bis gitu kan. Nah, ini perlu diciptakan atau disusun formasi tempat duduk siswa yang lebih interaktif. Misalnya berbentuk huruf U atau huruf V atau mungkin bentuk-bentuk yang lain yang memungkinkan peserta didik ini lebih dialogis, sehingga dengan formasi bentuk seperti itu diharapkan peserta didik bisa berinteraksi dengan sesama siswa maupun dengan guru. Berikutnya, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang literatif adalah dengan menyediakan sudut baca. Jadi di berbagai sudut sekolah mestinya juga disiapkan sudut baca dengan menyediakan beberapa koleksi buku, baik yang berhubungan dengan pelajaran ataupun tidak sama sekali. Intinya adalah bagaimana sekolah itu membiasakan, membudayakan siswa untuk membaca buku yang ada di sudut-sudut baca. Dengan kebiasaan membaca buku ini akan tentunya diharapkan akan mengembangkan kompetensi siswa di dalam literasi. Berikutnya adalah menyediakan sudut pajangan karya siswa. Nah, para siswa ini juga diharapkan untuk banyak berkarya. Nah, karya-karya siswa itu juga harus dipajang di
tempat tertentu yang sudah disediakan, dengan harapan bahwa ada satu apresiasi dan penghargaan terhadap karya siswa. Dari karya siswa ini tentunya akan memotivasi teman-teman yang lain untuk berkarya juga, dan ini bisa menciptakan kompetisi yang positif dalam rangka berlomba-lomba untuk membuat karya yang sebaik-baiknya. Berikutnya adalah membuat peta konsep. Bapak Ibu guru di saat mengajar ini hendaknya selalu diawali dengan penyampaian peta konsep. Jadi konsep-konsep apa yang akan dipelajari itu sudah dipetakan di awal pertemuan, dan hal ini dimaksudkan agar dari awal guru sudah membangun kerangka berpikir anak ya, supaya mereka itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan kerangka berpikir yang logis dan sistematis. Kemudian berikutnya adalah menyediakan sudut menulis. Di beberapa sudut juga hendaknya disediakan sarana bagi para siswa untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Nah, ini sehingga anak dengan disediakan sudut menulis ini diharapkan peserta didik itu tidak suka melakukan coret-coret di sembarang tempat, tetapi sudah diakomodir, difasilitasi oleh sekolah melalui sudut-sudut menulis. Kemudian kegiatan berikutnya untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang literatif adalah kegiatan membaca 15 menit sebelum pelajaran. Nah, ini saya kira satu pembiasan yang bagus, yang positif, bahwa setiap guru ketika mengajar 15 menit sebelum pelajaran coba dibiasakan anak-anak kita untuk membaca. Membaca apa? Apa saja. Tidak harus membaca buku-buku pelajaran. Bisa saja membaca buku-buku non pelajaran, baik itu buku fiksi, buku cerita-cerita masyarakat, cerita tentang adat dan sebagainya. Itu tidak masalah untuk membiasakan siswa membaca, sehingga ketika anak itu dimanapun berada, ketika ada kesempatan untuk membaca, maka mereka pun juga akan memanfaatkan waktunya untuk membaca. Demikian beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang literatif. Upaya berikutnya untuk menghadapi AKM adalah perlunya penguatan pada pembelajaran berbasis literasi dan numerasi. Hal ini dapat dilakukan oleh semua mata pelajaran. Jadi pembentukan ya, penguatan kompetensi siswa yang berbasis literasi dan numerasi bukan hanya tugas daripada guru bahasa Indonesia dan guru matematika, melainkan semua mata pelajaran dapat melakukan hal ini. Di sini perlu dipahami bahwa literasi bukan sekedar bisa membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis suatu bacaan serta kemampuan untuk mengerti atau memahami konsep di balik tulisan tersebut. Nah, diharapkan dengan siswa memiliki kemampuan literasi, maka mereka akan mudah di dalam mencerna apa isi pesan yang ada di sebuah tulisan, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, di sini ada satu ilustrasi kecil, contoh soal tentang literasi. Misalnya ini ada level pembelajaran 5 untuk materi kelas 9 dan kelas 10. Di sini ada contoh soal literasi teks informasi. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Ya, kita lihat soal ini diawali dengan penyajian infografis tentang UMKM menopang ekonomi Indonesia. Kemudian di bawahnya ada narasi yang berhubungan dengan UMKM dan seterusnya. Nah, di penghujung wacana di sini baru kita akan menemukan soal. Kita lihat, setelah kalian mencermati infografis UMKM menopang ekonomi Indonesia, kalian mendapatkan beberapa informasi. Berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut,
klik pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, di sini soal AKM literasi yang digunakan adalah siswa supaya memberikan contrengan ya pada pernyataan-pernyataan yang benar maupun yang salah. Misalnya ini, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Nah, siswa tinggal menyontreng benar atau salah. Nah, untuk bisa menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah, maka tidak ada cara lain kecuali siswa harus memahami betul apa isi daripada wacana yang telah disampaikan sebelum soal ini. Jadi di sini sangat dituntut agar para siswa ini memiliki kemampuan literasi sehingga dia mampu mencerna isi daripada sebuah bacaan, sebuah narasi, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Dari pemahaman terhadap isi bacaan itulah siswa baru bisa menjawab soalnya. Itu gambaran singkat tentang soal literasi. Kemudian untuk numerasi di sini ada penjelasan. Sedangkan numerasi bukan sekedar mengenal angka-angka, melainkan kemampuan menganalisis suatu masalah dengan menggunakan konsep matematika. Nah, maksudnya adalah bahwa para peserta didik yang dimaksud dengan memiliki kemampuan numerasi atau kompetensi numerasi adalah kemampuan siswa tentang konsep matematika yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika mereka menghadapi persoalan. Dengan demikian, maka dengan konsep matematika yang dimiliki oleh siswa, mereka dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Nah, di sini ada ilustrasi contoh soal numerasi. Ini ada contoh soal numerasi. Di sini ada naskah ya. Ada naskah, namun juga berisi angka-angka. Yang sebelah kiri tabel waktu dekomposisi sampah organik. Yang sebelah kanan diagram waktu dekomposisi sampah anorganik. Jadi ini siswa itu diharapkan untuk bisa membandingkan antara tabel sebelah kiri tentang waktu dekomposisi sampah organik dan di sebelah kanan waktu dekomposisi sampah anorganik. Nah, soal yang digunakan di sini adalah soal pemahaman. Di sini kita lihat coba sampah anorganik ya, sampah anorganik lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok ya, sekitar lebih lama, sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintesis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, pilihannya ada 100 tahun, 250 tahun, 375 tahun, 475 tahun, dan 575 tahun. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka mau tidak mau siswa harus punya kemampuan numerasi, kemampuan konsep matematika untuk bisa menghitung dan membandingkan antara waktu dekomposisi sampah organik dan waktu dekomposisi sampah anorganik. Kalau anak tidak punya kemampuan konsep matematika, tidak mungkin mereka bisa memecahkan masalah. Kemudian ini ada contoh lain. Di sini masih terkait dengan waktu dekomposisi sampah organik. Nah, di sini soal aplikasinya, ya, seorang siswa membaca tabel diagram di samping. Dia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh guru. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Nah, di sini pilihannya ada ini. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa jawaban ini hanya dapat ditentukan oleh siswa ketika mereka bisa memahami naskah yang ada di sebelah kirinya. Untuk bisa mengetahui maksud
makna dari naskah di sebelah kiri ini, mau tidak mau siswa dituntut untuk memiliki kemampuan numerasi, kemampuan konsep matematika, sehingga dia bisa menghitung, bisa membandingkan. Gitu. Dan kalau kita lihat di sini soal ini kan sebenarnya soal mungkin pelajaran biologi atau pelajaran IPS ini ya, terkait dengan sampah. Tetapi sekalipun dia bukan pelajaran matematika, ternyata bisa membuat soal yang mengandung unsur numerasi. Nah, harapannya demikian, mata pelajaran apapun di dalam membuat soal mestinya bisa memasukkan unsur numerasi maupun literasi. Nah, ini contoh yang lain juga seperti ini. Nah, ini intinya bahwa soal numerasi itu dapat diterapkan di semua mata pelajaran. Yang penting di sana dibutuhkan adanya kemampuan konsep matematika di dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian upaya yang lain dalam rangka menghadapi AKM adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif pada siswa dengan memberikan soal-soal HOTS atau High Order Thinking Skill. Jadi para guru diharapkan untuk biasa memberikan soal-soal HOTS pada siswa, sehingga dengan cara begitu secara lambat laun pada diri siswa akan terbentuk kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini tentu saja juga akan sejalan dengan kemampuan literasi dan numerasi. Untuk berikutnya, hal lain yang dapat dilakukan sekolah dalam menghadapi AKM adalah pembelajaran yang mengembangkan kemampuan nalar, atau reasoning dan logika. Jadi Bapak Ibu guru yang mengampu pelajaran apapun diharapkan selalu mengembangkan kemampuan nalar anak dan logika anak. Jadi pada saat anak itu menghadapi fenomena apapun yang disampaikan oleh guru, hendaknya selalu diarahkan pada pengembangan kemampuan nalar dan logika. Ya, misalnya saja ketika guru menyampaikan sebuah fenomena yang bersifat sebab akibat. Nah, ketika ada suatu akibat semacam ini, kira-kira sebabnya apa? Nah, karena sebab tertentu maka akan dihasilkan akibat seperti ini. Itu harus dipahamkan logika anak. Ketika penyebabnya tidak seperti ini, apakah akan menghasilkan akibat seperti ini? Itu kemampuan nalar ya, dan logika anak itu biasakan untuk dikembangkan pada saat Bapak Ibu mengajar. Yang berikutnya adalah pembelajaran yang kaya literasi. Pembelajaran yang kaya literasi ini maksudnya adalah bahwa Bapak Ibu guru ketika memberikan pembelajaran kepada siswa ini akan memberikan banyak pilihan ya, banyak variasi kegiatan yang memungkinkan para siswa ini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melakukan akses terhadap informasi, sehingga siswa dapat mendapatkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan dengan berbagai media. Berikutnya Bapak Ibu, pembelajaran yang mendorong skill berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Jadi Bapak Ibu diharapkan di saat mengajar selalu berusaha untuk mendorong berkembangnya keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Dengan cara apa? Dengan memberikan satu stimulus ya, kepada siswa yang tidak hanya siswa itu memberikan respon ya, reaksi yang sifatnya hanya apresiatif, tetapi juga para siswa ini akan merespon stimulus guru ini dengan berpikir ya, dengan berpikir analitis, berpikir sintetis, dan berpikir kreatif. Itu saya kira akan sangat membantu ya. Berikutnya, perlu penguatan formatif asesmen yang disertai feedback. Maksudnya apa? Bahwa Bapak Ibu guru diharapkan di saat mengajar itu lebih menitik beratkan pada penilaian formatif atau penilaian harian, di mana Bapak Ibu guru akan mendapatkan masukan atau umpan balik dari penilaian formatif ini
terkait dengan proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Dengan pendidikan formatif sesuai dengan fungsinya, bahwa pendidikan formatif ini fungsinya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Maka dengan hasil pendidikan formatif ini diharapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan masukan apa kekurangan-kekurangan yang dialami atau yang ditemukan di dalam proses pembelajaran. Dari kekurangan-kekurangan itu, maka Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan pembelajaran untuk waktu-waktu berikutnya. Nah, demikian teman-teman ya, sekilas info terkait dengan bagaimana strategi kita untuk menghadapi AKM yang ternyata waktu pelaksanaannya tidak lagi di bulan Maret April yang akan datang, tetapi diundur menjadi bulan September Oktober tahun 2021. Jadi untuk mempersiapkan peserta didik kita menghadapi AKM ini dan juga asesmen nasional ini, tidak perlu ada persiapan khusus. Tidak perlu ada persiapan khusus. Misalnya seperti dulu ketika mau ada ujian nasional, wah masing-masing sekolah itu beramai-ramai mengadakan pembelajaran tambahan, mengadakan les, anak-anak disuruh mengikuti bimbingan sana kemari. Tidak perlu. Untuk saat ini tidak perlu, karena AKM itu akan dibentuk di dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara sustainable dan kontinu. Jadi tidak bisa kemampuan numerasi, kemampuan literasi ini dibentuk secara instan melalui bimbingan, melalui les tambahan, itu nggak bisa. Tapi melalui proses yang alami dari pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan cara-cara menciptakan pembelajaran yang mendorong anak-anak untuk menguasai literasi dan numerasi, maka dengan sendirinya pada diri anak akan terbentuk kompetensi literasi dan numerasi. Jadi demikian Bapak Ibu semuanya, tidak usah khawatir, biarkan saja anak itu mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Yang penting tugas Bapak Ibu guru adalah bagaimana mengembangkan pembelajaran yang berbasis literasi dan numerasi. Dengan sendirinya pada diri anak akan terbentuk kompetensi literasi dan numerasi. Oke, saya harus undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.